Indonesia atau KBBI, sandi berarti kode atau rahasia. Jadi, sandi itu merupakan suatu tulisan yang berbentuk sandi yang sulit dipahami oleh orang awam yang belum mempelajarinya. Nah, di dalam pramuka juga memiliki sandi, yaitu seperti contohnya sandi AZ dan juga sandi AN. Udah pada tahu belum? Belum. Mau. Kita belajar sama-sama. Cek kita. Nah, teman-teman, sandi yang bakal kita pelajari pertama yaitu sandi AN. Jadi, sandi AN ini adalah sandi dasar yang ada di dalam kepramukaan. Nah, sandi AN ini sebenarnya sangat mudah banget karena kita hanya perlu saling mengganti antara abjad di deret 1 dan deret 2. Nah, di sandi AN itu di deret pertama ada huruf A sampai Z sampai M, dan di deret kedua ada huruf N sampai Z. Nah, ciri utama dari sandi AN itu di awalnya itu huruf A sejajar dengan huruf N. Nah, jadi teman-teman, karena kita mau pelajari sandi AN, sebelumnya kalian tahu nggak sih kenapa sandi AN ini penting untuk kita pelajari? Nah, jadi ada 3 hal mengapa sandi AN ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama, sandi AN dapat membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi kita dan juga meningkatkan kita untuk berpikir kritis. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kerjasama tim yang baik. Jika dalam sebuah tim kita disuruh menganalisis sandi, nah kita pasti membutuhkan kerjasama tim kan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas kita. Jadi 3 hal tersebut beberapa aspek mengapa sandi AN itu penting untuk kita pelajari. Nah, kawan-kawan, aku mau bahas nih, kenapa sandi AN bisa digunakan sampai sekarang? Ada yang tahu alasannya kenapa? Jadi, alasan yang pertama, karena sandi AN merupakan sandi yang sederhana. Sandi AN dan ingat juga digunakan dalam situasi dan kondisi dimana. Nah, kedua, alasannya yakni tradisional. Sandi AN merupakan sandi tradisional. Dengan kita menggunakan sandi AN sampai sekarang, berarti kita telah menjaga warisan dan tradisi dari kepramukaan. Yang ketiga, yakni sandi AN adalah sandi yang cukup aman. Maksud aman di sini adalah jika kita berikan sandi AN ini kepada orang-orang yang sulit atau awam untuk memecahkan sandi, mereka tidak akan bisa atau bahkan sedikit bisa untuk memecahkan sandi AN tersebut. Yang terakhir yakni praktis. Praktis di sini artinya sandi AN bisa digunakan dalam semua situasi kondisi tanpa memerlukan peralatan khusus. Oke, biar lebih jelas lagi kita langsung aja ke contohnya ya. Udah ada yang tahu nggak kira-kira ini bacaannya apa? Belum. Oke, kita langsung cari aja ya. Untuk C ini kira-kira menunjukkan huruf apa? Huruf B. Kalau yang E? Yes. Selanjutnya? A. Ini huruf
Dahulu sandi AZ ini dikenal dengan nama Al-Basjid karena terinspirasi dari Sandi Abbas. Nah, sandi AZ ini dahulu banyak digunakan oleh orang-orang Ibrani. Untuk apa sih orang-orang Ibrani pakai sandi AZ? Jadi orang-orang Ibrani menggunakan sandi AZ untuk menyampaikan pesan agar orang-orang ini tidak akan langsung tahu akan arti pesan tersebut. Oke teman-teman, pada tahu nggak sih kenapa sandi AZ ini tuh penting banget untuk dipelajari? Nah, sandi AZ ini sebelumnya tuh sangat mirip dengan sandi AN. Keduanya sama-sama sederhana dan kenapa ini penting untuk dipelajari? Yang pertama itu untuk melatih ketelitian kita, kesabaran kita, dan yang terakhir adalah konsentrasi kita. Nah, sandi ini selain daripada melatih itu semua, yaitu untuk meneruskan tradisi dari pramuka. Nah, langsung aja yuk kita cari tahu gimana sih cara membuat sandi AZ. Oke, teman-teman di sini tadi kan kita sudah mendengar ya sejarah singkat tentang sandi AZ dan kenapa sih di pramuka ini masih kita latih, kita pakai lagi nih. Nah, sekarang kakak bakal ngasih tahu bentuk dari sandi AZ dan cara menggunakannya. Jadi, sandi AZ itu teman-teman simpel sekali. Untuk deret yang pertama ada abjad A sampai N. Dan dari kedua, kita turun ke bawah, kita tulis N sampai Z. Jadi kita fokusnya adalah di depannya huruf A dan bawahnya huruf Z. Nah, cara menggunakannya itu simpel sekali, tidak jauh berbeda dengan sandi AN. Jadi, kalau kita mau menggunakan huruf M, kita tinggal menggunakan kebalikannya alias di deret yang kedua. Kalau kita mau menggunakan M, berarti yang kita tulis adalah huruf N. Kalau kita mau menulis huruf I, berarti yang kita tulis N. Oke, good job semuanya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah dengar dari kakak-kakak sebelumnya tentang pengertian dan sejarah dari sandi AZ. Nah, sekarang kita bakal bahas ke contoh-contoh penggunaan sandi AZ di sebuah kata. Yang pertama itu teman-teman semuanya bantu ya. Huruf R ini jadinya apa? Untuk huruf F, tadinya huruf B, D. Huruf L, O. Huruf N, huruf P, huruf H, huruf N, dan terakhir huruf Z. Nah, karena teman-teman udah belajar cara menerjemahkan dari sandi ke bahasa Indonesia, sekarang kita akan mulai belajar bagaimana sih cara menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bentuk sandi itu sendiri. Kira-kira teman-teman penasaran gak nih? Penasaran! Kita coba ya. Nah, kali ini kakak menggunakan kata tongkat. Kira-kira teman-teman pada bisa nebak nggak deh kalau diterjemahkan ke sandi kira-kira harus pakai huruf apa aja? Yuk, dari huruf T kita harusnya pakai huruf apa ya? Huruf D. Lalu untuk huruf O, R. Untuk huruf F, N. Untuk huruf G, T. Lalu untuk huruf K, P. Untuk huruf A, Z. Dan untuk huruf T, G. Dari sejauh ini teman-teman udah mulai paham ya mengenai bagaimana sih sandi AZ itu sendiri? Sudah. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, jadi udah pada paham dong tentang apa itu sandi AN dan juga sandi AZ? Sudah. Sudah dijelasin tentang pengertiannya, sejarahnya, dan juga kenapa itu penting, serta dikasih contoh-contohnya. Udah pada
Tiga